Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Old yang telah dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan sebuah pantai yang aneh dan sangat misterius yang membuat tubuh siapa saja jika datang ke pantai ini akan mengalami penuaan dalam waktu yang sangat cepat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan filmnya. We were just playing. It's okay. I just got a little fat. Mom, you're better. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Guy Kappa, istrinya bernama Priska, serta kedua anak mereka yang bernama Trent dan Maddox. Mereka berencana untuk pergi liburan ke suatu daerah. Setelah sampai hotel, mereka disambut oleh manajer hotel dengan sambutan yang begitu megah. Kemudian Priska memberitahu kepada suaminya bahwa ia menemukan tempat liburan sebagus itu hanya dari online saja. Sementara itu, Trent dan Maddox sembari berjalan-jalan di sekitaran hotel, mereka bertemu dan berkenalan dengan anak kecil juga yang bernama Idlib, yang merupakan keponakan dari manajer hotel. Ketika berada di kamar, Kappa menemukan brosur bahwa hotel yang mereka tempati sekarang telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi yang mensuplai obat-obat ke seluruh negara. Tak berapa lama, Trent dan Maddox akhirnya mengajak mereka untuk pergi ke pantai. Ketika berada di pantai, kita diperlihatkan banyak orang-orang yang berlibur ke pantai itu. Mereka begitu bahagia bersama keluarga menikmati keindahan alam. Terlihat juga Trent dan Idlib mulai begitu akrab satu sama lain. Ketika malam harinya, barulah kita ketahui bahwa itu merupakan liburan terakhir untuk mereka. Karena Priska dan Kappa memutuskan untuk melakukan perceraian. Sedikit pertengkaran kecil yang dilakukan mereka akhirnya terdengar oleh Trent dan Maddox. Mereka hanya bisa diam, tidak bisa harus berbuat apa-apa. Kemudian Trent mendapatkan surat pemberian dari Idlib yang mengajaknya untuk memakan lomba es krim besok pagi. Dan ketika besok pagi, kita diperlihatkan keluarga lain yang juga berkunjung ke tempat itu. Terdiri dari Charles, kemudian ibunya yang bernama Agnes, kemudian istrinya yang bernama Crystal memiliki penyakit kekurangan kalsium, serta anaknya yang bernama Kara yang masih berusia 4 tahun. Sementara itu, manajer hotel memberitahukan ke keluarga Kappa ada sebuah pantai yang berada di cagar alam, dikelilingi bebatuan alam serta mineral yang sangat luar biasa, di mana pantai itu memiliki keindahan alam yang akan memanjakan keluarga mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun menyetujui tawaran dari manajer hotel untuk pergi ke pantai tersebut. Tak berapa lama, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Patricia jatuh ke lantai, mengalami kejang-kejang. Itu adalah penyakit epilepsi. Seketika itu Charles langsung datang dan memberitahu bahwa ia adalah seorang dokter. Namun suami Patricia yang bernama Jarin, ia memberitahu bahwa dia adalah seorang perawat. Gejala seperti itu akan berlangsung sembuh dengan sendirinya. Dan benar saja, seketika itu kondisi Patricia langsung membaik. Singkat cerita, keluarga Kappa dan keluarga Charles akhirnya pergi ke suatu pantai yang ditawarkan oleh manajer hotel. Mereka diantar dengan menggunakan mobil. Setelah sampai, sopir memberitahu agar mereka berjalan kaki menuju pantai yang akan mereka kunjungi, dan sopir akan menjemput mereka ketika telah sore hari. Kemudian mereka berjalan menuju ke pantai yang ingin mereka tuju, melewati beberapa bebatuan yang cukup besar. Dan di pantai itu terlihat pemandangan yang begitu indah dan sangat menakjubkan. Di pantai itu ternyata ada juga seseorang pria yang duduk sendirian. Tidak tahu dia siapa dan dari mana datangnya. Seluruh keluarga di sana begitu menikmati suasana pantai. Namun terlihat Kappa dan istrinya begitu bimbang karena mereka akan melakukan perceraian setelah liburan ini. Ternyata Maddox mengetahui pria yang duduk sendirian. Ia mengatakan bahwa ia bernama Sedan, yang merupakan seorang penyanyi.
Tetapi karena itu merupakan privasi, Kappa memintanya untuk tidak mengganggunya. Di sana terlihat suasana yang begitu menyenangkan. Para anak-anak berlari riang gembira. Tak disengaja, Maddox menemukan sisa-sisa peralatan dari pengunjung sebelumnya dari hotel. Bahkan ada sendok yang telah berkarat. Ketika sedang berenang, Trent tanpa disengaja dihampiri mayat wanita yang mengapung ke arahnya. Hal itu membuat semua yang mengunjungi pantai itu bingung tidak tahu harus bagaimana, karena ada wanita yang meninggal di pantai itu. Kemudian pria yang diyakini namanya Sedan datang menghampirinya dengan hidung mimisan, mengatakan bahwa semalam ia bersamanya, namun tidak tahu bahwa paginya telah meninggal. Kejadian aneh mulai muncul. Ibu Charles yang bernama Agnes merasakan dadanya mulai sesak untuk bernapas. Kemudian terlihat Priska memperhatikan anaknya, bahwa celana Trent sudah sangat kekecilan. Kappa dan Charles kebingungan karena di tempat itu tidak ada sinyal. Tak berapa lama datanglah Jarin bersama istrinya yang bernama Patricia ke pantai itu. Mereka terlambat datang ke pantai itu karena harus istirahat terlebih dahulu di dalam kamar. Mereka semua kebingungan kenapa ada seorang wanita yang meninggal di pantai itu. Dikarenakan hidung Sedan selalu mimisan, Charles mencurigai bahwa semua ini ada hubungannya dengan Sedan. Kemudian Jarin berusaha untuk keluar dari situ dengan melewati beberapa gua yang telah ia lewati. Tetapi hal itu membuatnya pingsan dan terpental ke pantai itu lagi. Tak berapa lama dari itu, kira-kira ada beberapa menit, langsung saja ibu Charles yang bernama Agnes meninggal dunia. Charles meyakini bahwa ibunya meninggal karena melihat orang lain yang meninggal, yang membuat penyakit jantungnya bertambah kambuh. Di saat yang bersamaan, Priska menyadari hal yang sangat aneh terjadi begitu saja, dikarenakan kedua anaknya kini tidak lagi seumuran seperti sebelumnya. Terlihat tubuh mereka bertambah besar, selayaknya anak yang sudah memasuki usia 12 tahun, padahal sebenarnya mereka masih berumur 6 tahun. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Sedan lari, tanpa pikir panjang, Charles langsung mengejarnya. Mereka berlari memasuki gua di celah bebatuan itu. Namun hal itu membuat mereka mengalami tekanan yang tinggi di kepala mereka dan pingsan. Lalu mereka muncul lagi di tepi pantai itu. Semua orang di sana dibuat kebingungan mengenai hal yang terjadi di pantai itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk membagi dua kelompok. Namun usaha mereka tetap sia-sia. Mereka kembali terpental ke pantai itu lagi. Tak berapa lama ternyata Charles menyimpan sebuah pisau. Langsung saja ia menggoreskan ke wajah Sedan. Namun hal aneh terjadi. Luka sayatan dari pisau begitu cepatnya langsung sembuh. Karena tidak mau selalu dituduh mengenai kematian wanita yang ada di pantai itu, kemudian ia menjelaskan bahwa Sedan datang ke pantai itu melalui online dan ia berkenalan dengan wanita yang ada di pantai yang telah meninggal itu juga memiliki riwayat penyakit yang sama, yaitu sklerosis, yaitu semacam penyakit pembekuan darah yang langka membuat hidungnya mimisan dengan cepat. Karena Patricia adalah seorang psikologis, akhirnya ia meminta semuanya berkumpul dan menceritakan alasan mereka kenapa bisa datang ke pantai itu. Dimulai dari Charles dan Crystal. Ia datang ke pantai itu lewat undangan online. Datang ke pantai itu agar bisa menghilangkan stres yang sering dialami oleh Charles karena sebagai dokter. Kemudian Priska dan Kappa. Mereka datang ke pantai itu untuk berliburan. Dikarenakan Priska memiliki tumor, tiba-tiba ia merasakan begitu sakit di perutnya. Ternyata tumornya membesar dengan cepatnya, yang membuat Priska langsung pingsan. Karena Charles adalah dokter, ia diperintahkan untuk mengambil tumor itu. Dengan membelah perutnya dan mengambil tumor itu dengan alat seadanya.
Alangkah terkejutnya, sayatan pertama di perut Priska langsung menutup dengan sendirinya. Kemudian Charles melakukannya lagi dengan dibantu yang lainnya, dengan membuat sayatan yang lebih besar dan langsung mengambil tumor itu dari perut Priska yang sudah membesar. Dan seketika itu perut Priska langsung menutup dengan sendirinya. Kemudian Priska terbangun dan mengatakan bahwa tubuhnya sudah merasakan lebih baik dari sebelumnya. Saat itu juga Sedan menghampiri mayat wanita yang telah meninggal. Namun tak disangka-sangka mayat itu ternyata hanya menyisakan tulang-tulang saja. Karena Priska bekerja di sebuah museum, ia yakin dan percaya tubuh seseorang yang telah meninggal akan mengalami pembusukan seperti itu dapat terjadi jika sudah sampai pada 7 tahun lamanya. Dan itu terjadi di pantai hanya dalam waktu 3 jam saja. Barulah di sini mereka mengetahui ternyata waktu di pantai adalah 1 jam setara dengan 2 tahun, dan itu sama halnya 24 jam di sana sama dengan mereka menghabiskan waktu 50 tahun. Hal itu dapat diketahui karena perubahan tubuh anak-anak mereka. Terlihat umurnya bertambah cepat dan tubuh mereka menua dengan cepatnya, kecuali rambut dan kuku mereka, karena merupakan sel mati. Di sisi lain diperlihatkan Tren bersama Kara berduaan di dalam sebuah tenda. Tidak tahu mereka ngapain. Ternyata mereka berdua telah melakukan mantap-mantap. Dan perut Kara dalam beberapa waktu saja terlihat hamil besar seperti akan melahirkan. Dan benar saja tak berapa lama dari itu Kara mulai merasakan sakit di perutnya. Dan akhirnya ia melahirkan di tepi pantai dan keluarlah bayi. Dikarenakan bayi butuh banyak perhatian serta nutrisi dari ibu, semenit saja berlalu dibiarkan begitu saja membuat tubuh bayi tidak dapat bertahan dan membuatnya meninggal. Kemudian juga diperlihatkan bahwa Charles mulai mengalami tekanan stres yang begitu meningkat. Ia menuduh semua orang di situ akan mencelakainya. Begitu juga dengan tubuh Kristal yang perlahan terlihat seperti orang yang sudah berumur begitu tua karena kekurangan kalsium. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada pesan WhatsApp darimu. Tiba-tiba Charles langsung membunuh Sedan dengan pisau yang dimilikinya. Dengan perlahan akhirnya mereka bisa mengambil pisau yang dimiliki Charles. Akhirnya Jarin memutuskan untuk pergi dahulu dari pantai itu dengan cara berenang ke ujung pantai. Dengan melihat kondisi mereka semua, dengan latar belakang penyakit yang berbeda-beda, mereka yakin bahwa manajer hotel telah menjebak mereka untuk datang ke pantai itu. Dikarenakan mereka mendapat undangan liburan itu hanya lewat online dan sangat murah. Dan juga terlihat di atas ada seseorang yang mengawasinya. Kemudian Maddox bertanya kepada ibunya mengenai alasan mereka akan melakukan perceraian. Tidak lain tidak bukan ialah karena orang ketiga. Mendengar jawaban itu, Maddox sangat kecewa dan ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara berenang ke tengah pantai. Tetapi tak berapa lama dari itu, ia menemukan tubuh Jarin yang telah mengapung di pantai itu dikarenakan ia telah meninggal terlebih dahulu. Dan benar saja hal itu membuat Patricia sangat bersedih karena harus kehilangan suaminya. Mereka juga yakin jika berenang di pantai itu akan membuat pingsan secara mendadak. Ketika Tren akan menguburkan bayinya yang telah meninggal, Kara tiba-tiba menaiki bebatuan yang ada di situ. Ia yakin bisa keluar dari pantai itu, tetapi malah pingsan saat memanjat tebing itu dan membuatnya jatuh ke bawah, terkena batu dan meninggal. Tak berapa lama dari itu, penyakit epilepsi yang dialami Patricia kambuh dan membuatnya tak tertolong dan akhirnya ia meninggal. Diperlihatkan juga penglihatan dari mata Kappa kini sudah mulai tidak jelas. Tak terasa sudah sore hari
yang artinya mereka telah melewati beberapa tahun lamanya. Hal itu membuat pendengaran Priska sudah tidak bagus lagi. Bahkan ia tidak bisa mendengarkan suara-suara yang ada di sekelilingnya. Kemudian kita diperlihatkan Kappa dan Priska, bahwasannya Kappa telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Namun ia hanya diam saja. Ia begitu takut akan kehilangan Priska karena ia begitu mencintai Priska. Walaupun Kappa tahu bahwa Priska telah melakukan perselingkuhan di belakangnya. Mendengar perkataan itu, Priska begitu sedih. Ternyata pria yang selama ini bersamanya begitu tulus mencintainya. Dan kini ia hanya berharap untuk hidup selamanya bersama dengan Kappa. Di sisi lain diperlihatkan Trent dan Maddox menemukan sebuah buku catatan yang ada di tepi pantai yang menginformasikan bahwa titik magnet berada di dekat sekitaran pantai itu. Dengan dikelilingi bebatuan yang tenggelam di dekat samudera selama jutaan tahun, dan ada endapan mineral khusus yang menyebabkan siapa saja berada di pantai itu akan mengalami penuaan dengan cepat. Tak berapa lama dari itu, ternyata Charles diam-diam mengambil pisau dan akan membunuh Kappa dan Priska. Mengetahui hal itu, Priska langsung memerintahkan Maddox dan Trent untuk mencari tempat persembunyian. Ternyata mereka menemukan kristal yang sedang bersembunyi juga dengan tubuhnya yang sudah mengalami perubahan aneh pada tulang-tulangnya karena kekurangan kalsium. Dan tak berapa lama akhirnya kristal meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Kemudian dengan menggunakan pisau yang berkarat, Priska langsung menggoreskan ke tangan Charles. Hal itu membuat tubuh Charles langsung mengalami perubahan. Karena racun dari karat yang dimiliki pisau itu langsung menjalar ke seluruh tubuh Charles dan membuatnya meninggal. Kini hanya menyisakan mereka berempat saja di pantai itu. Mereka begitu menyadari bahwa harta dan kebahagiaan yang paling penting adalah keluarga. Dikarenakan tubuh Kappa tidak mampu bertahan lama lagi, akhirnya ia tumbang dan meninggal. Begitu pula dengan Priska. Pagi harinya, kita diperlihatkan Trent dan Maddox layaknya sudah berumur 50 tahun. Begitu cepatnya waktu berlalu hanya dalam sehari saja bagi mereka. Mereka hanya punya waktu sekitar 13 jam lagi agar bisa keluar dari pantai itu. Sebelum merencanakan untuk pergi dari pantai itu, mereka melakukan permainan pasir. Tanpa disengaja, Trent ternyata membaca surat yang diberikan Idlib, yang artinya pamannya tidak menyukai koral. Bisa jadi itu adalah petunjuk jalan keluar bagi mereka karena terdapat koral di tengah pantai itu. Dengan segala tekad dan keyakinan, mereka berenang berusaha mendekati koral itu. Namun tak berapa lama, baju Maddox tersangkut. Dan kita diperlihatkan seorang sopir yang membawa mereka sedang mengintai mereka. Ia yakin bahwa Trent dan Maddox telah meninggal saat itu juga karena tidak muncul ke permukaan. Dan ia langsung melaporkan ke atasannya bahwasannya semuanya telah meninggal. Kemudian kita diperlihatkan bahwa sopir itu merupakan anggota dari pemilik hotel yang bekerja sama dengan para peneliti obat farmasi yang menyebarkan obat ke seluruh dunia, yang mana ia menyebarkan obat dengan melakukan percobaan kepada setiap orang yang memiliki penyakit yang berbeda-beda. Tanpa menggunakan waktu yang lama, mereka bisa menemukan dan membuat obat dengan mudahnya. Dan mereka baru saja berhasil menemukan obat epilepsi yang mampu bertahan kurang lebih selama 17 tahun. Kemudian kita diperlihatkan sang manajer hotel menyambut tamu undangan yang baru yang datang ke tempat itu. Tetapi saat itu pula ada dua orang yang menjatuhkan minuman yang mereka tawarkan. Ia adalah Trent dan Maddox yang berhasil selamat dari pantai itu. Tak lupa ia juga telah melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan hotel itu kepada polisi dan pihak keamanan setempat.
Kemudian kita diperlihatkan bagaimana Tren dan Maddox bisa selamat saat berenang melewati koral. Ketika baju Maddox tersangkut, tiba-tiba koral terbelah dengan sendirinya yang membuat mereka bisa mengambil nafas dan akhirnya mereka dapat diselamatkan. Hanya saja mereka kebingungan jika pulang menemui bibi mereka karena mereka telah berumur lebih dari 50 tahun dari penampilan fisiknya. Dan tamat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya. See you next time. Bye bye.